Dahulu kala ada seekor kambing tua. Dia punya 7 anak. Dia mencintai mereka seperti hanya seorang ibu yang bisa mencintai anak-anaknya. Dia akan pergi ke hutan, membawa tumbuhan dan ranting untuk makan siang. Dia memanggil semua anaknya dan memperingatkan mereka untuk takut pada serigala jahat. Dia sering berpura-pura, tetapi Anda bisa langsung mengenalinya dari suara kasar dan cakar hitamnya. Anak-anak memahami segalanya dan meyakinkan ibu mereka bahwa mereka akan sangat berhati-hati. Kambing tua itu berangkat dengan tenang. Sedikit waktu telah berlalu. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu dan berteriak dengan suara kasar agar anak-anak segera membukanya. Tetapi anak-anak dari suara kasar itu menyadari bahwa itu adalah serigala. Mereka menjawab bahwa itu bukan suara ibu, suaranya lembut dan kurus, dan suara ini sangat kasar, artinya itu adalah serigala. Kemudian serigala pergi ke pedagang dan membeli kapur besar. Dia memakannya, dan suaranya menjadi tipis. Dia kembali, mengetuk pintu dan dengan suara pelan meminta anak-anak untuk membukanya. Serigala meletakkan cakarnya di jendela dan menunggu. Dan anak-anak melihatnya, dan menjawab bahwa kaki ibu itu bukan hitam, tapi putih, yang artinya itu adalah serigala. Kemudian serigala itu lari ke toko roti dan meminta untuk memberinya sedikit adonan. Serigala mengurapi cakarnya dengan adonan. Penjahat itu datang ke pintu untuk ketiga kalinya, meletakkan kaki putihnya di jendela dan mengetuk. Mereka melihat anak-anak bahwa kakinya putih, dan mengira itu adalah ibu mereka. Mereka membuka pintu, tapi ada serigala di depan mereka. Mereka ketakutan dan mulai berpencar ke segala arah. Seorang anak melompat ke bawah meja, yang lain di tempat tidur, yang ketiga di atas kompor, yang keempat ke dapur, yang kelima ke lemari, yang keenam di bawah wastafel, dan yang ketujuh bersembunyi di jam kakek. Tapi serigala menemukan semuanya, membuka rahangnya dan menelan satu persatu. Hanya satu hal yang tidak dia temukan, yang termuda, yang bersembunyi di dalam jam. Setelah makan sampai kenyang, serigala pergi. Dia berbaring di padang rumput hijau di bawah pohon dan tertidur. Segera seekor kambing tua pulang dari hutan. Oh, apa yang dia lihat di sana? Titik-titik, pintunya terbuka lebar. Meja, kursi, bangku terbalik, wastafel rusak, bantal dan selimut terlempar dari tempat tidur. Dia mulai mencari anak-anaknya, tetapi tidak dapat menemukan mereka dimanapun. Saya memanggil mereka dengan nama, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia pergi ke jam, dan sebagai tanggapan ada suara kecil dari anak bungsu. Dia membawanya keluar dari sana, dan dia berkata bahwa seekor serigala datang dan memakan semua orang. Betapa kambing itu menangisi anak-anaknya yang malang. Akhirnya dia meninggalkan rumah, dan kambing termuda mengejarnya. Dia datang ke padang rumput, melihat seekor serigala sedang berbaring di dekat pohon dan mendengkur sehingga dahannya bergetar. Dia menatapnya dari semua sisi dan melihat bahwa di perutnya yang membengkak ada sesuatu yang bergerak dan menggelepar. Dia menduga bahwa ini adalah anak-anaknya, dan sangat bahagia karena mereka masih hidup. Dia menyuruh anak itu lari pulang secepat mungkin dan membawa gunting, jarum dan benang. Kemudian kambing itu memotong perut serigala dengan gunting, dan dari situ seorang anak menjulurkan kepalanya. Dan kemudian yang lainnya melompat keluar, semuanya berenam, dan tidak ada hal buruk yang terjadi pada mereka. Betapa menyenangkannya itu. Mereka mulai memeluk ibu mereka, melompat dan menari. Kemudian kambing tua itu berkata bahwa akan menyenangkan memberi pelajaran pada serigala saat dia masih tidur. Mereka menarik batu dan memasukkannya ke dalam perut serigala. Seekor kambing tua menjahit perutnya, tetapi dia tidak memperhatikan apapun, bahkan tidak pernah bergerak. Serigala itu tertidur, berdiri dan merasakan kehausan di perutnya sehingga dia memutuskan untuk minum air dari sumur. Dia nyaris tidak mendekati sumur, membungkuk ke air, dan batu-batu berat menariknya ke dasar sumur. 7 anak melihat ini, dan mulai menari kegirangan bersama ibu mereka. Begitulah cara mereka memberi pelajaran pada serigala jahat. Suatu hari, semua hewan di peternakan dibiarkan tanpa makanan. Kemudian seekor ayam betina kecil memutuskan untuk pergi ke ladang dan mencari sesuatu untuk dimakan. Sedih rasanya berjalan sendirian, jadi ayam betina pergi ke sapi dan mengajaknya jalan-jalan bersama.
Tetapi sapi itu tidak mau pergi kemana-mana, dan karena itu berkata bahwa dia sangat kepanasan dan dia akan tetap di peternakan. Kemudian ayam pergi ke babi, tetapi dia tidak ingin meninggalkan genangan airnya yang sejuk. Jadi, ayam itu memutuskan untuk meminta bantuan anjing itu, tetapi dia ingin tetap tinggal di kamarnya. Akhirnya ayam pergi ke bebek. Setelah berpikir sejenak, dia juga menolak untuk meninggalkan kolam. Tidak ada yang mau pergi dengan ayam, jadi dia harus mencari makanan sendiri. Jadi, seekor ayam berjalan melintasi ladang dan menemukan beberapa butir gandum. Dengan gembira, dia kembali ke pertanian dan memutuskan untuk menanam benih yang dia temukan. Si ayam mengira bahwa teman-temannya bisa membantunya. Dia menunjukkan biji-bijian kepada sapi dan menawarkan untuk menanamnya bersama. Tapi sapinya masih sangat panas. Kemudian ayam itu naik ke babi, tetapi dia menolak untuk membantu. Jadi, ayam itu beralih ke anjing itu, tapi dia tidak mau meninggalkan biliknya. Ayam terakhir meminta bantuan kepada bebek, tetapi dia memutuskan untuk tetap tinggal di kolam favoritnya. Dan ayam itu harus menanam bijinya sendiri. Minggu-minggu berlalu, hujan mulai turun, dan benih bertunas. Akan ada gunanya menyiangi mereka. Kemudian ayam bertanya kepada teman-temannya siapa yang bisa membantunya. Sapi itu berkata hari ini hujan. Babi tidak mau bergerak. Anjing itu takut kotor, dan bebek itu mengeluh tentang kesehatannya. Dan lagi-lagi ayam itu harus melakukan semuanya sendiri. Ayam kecil merah menyiangi tempat tidur sendirian. Setelah beberapa saat, gandum tumbuh dan tibalah waktunya untuk panen. Kemudian ayam itu mengajak teman-temannya untuk mengumpulkan gandum bersama. Tapi sapi itu sangat sibuk. Babi tidak mau keluar dari genangan airnya. Anjing itu bersembunyi di biliknya, dan bebek itu sama sekali tidak mendengarkan ayam. Jadi ayam merah kecil itu bekerja sampai malam tiba. Dia memanen gandum, telinga demi telinga. Akhirnya, tibalah waktunya untuk mengubah biji-bijian menjadi tepung. Ayam itu kembali pergi meminta bantuan dari teman-temannya. Kemudian sapi tersebut berkata bahwa sudah waktunya dia memberi susu, dan menolak untuk keluar dari kandang. Babi itu juga tidak mau membantu. Anjing itu berkata bahwa dia tidak tahu cara membuat tepung, dan bebek itu sangat sibuk berenang di kolam. Ayam kecil itu memotong gandumnya sendiri dan mengubahnya menjadi tepung. Akhirnya, saatnya memanggang roti yang enak. Ayam itu meminta bantuan teman-temannya. Tetapi sapi itu tidak punya waktu untuk bekerja. Babi itu terlalu lelah untuk membantu. Anjing itu sedang sibuk, dan bebek itu berkata bahwa dia sama sekali tidak tahu cara memanggang roti. Kali ini ayamnya benar-benar marah. Dia pergi ke dapur, dan dia menguleni adonan dari tepung yang dia giling. Dia memasukkannya ke dalam cetakan sendiri, mengirimkannya ke oven dan menunggu roti dipanggang. Saat aroma makanan yang baru dipanggang menyebar, ayam mengeluarkan roti dari oven. Dia pergi ke taman, duduk di meja dan menelepon teman-temannya. Melihat roti segar, seluruh penghuni peternakan mengerumuni ayam. Mereka semua ingin makan enak. Tetapi ayam itu berkata bahwa dia tidak akan berbagi dengan teman-temannya. Bagaimanapun, dia membuat roti sendiri, dan karena itu hanya dia yang pantas makan. Dan dengan nafsu makan yang besar, ayam itu mulai mematuk rotinya. Tapi dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa teman-temannya lapar. Kemudian ayam memutuskan untuk berbagi makanan, tetapi hanya jika teman-temannya berjanji untuk terus membantunya dalam segala hal. Sekarang semua hewan merasa malu dengan tingkah laku mereka, karena mereka menyadari bahwa ayam itu benar. Dan mereka berjanji untuk selalu saling membantu dalam segala hal. Ayam merah kecil tahu bahwa teman-temannya sedang belajar pelajaran yang nyata. Dia berbagi roti dengan mereka. Teman-teman makan bersama, kenyang, dan puas. Mereka tinggal di ladang dalam waktu yang lama dan selalu saling membantu.